Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim Alfiansari. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua sedikit materi tentang musik. Nah, apa itu musik? Jadi musik itu adalah suatu seni yang abstrak menurut saya. Mengapa abstrak? Karena musik itu adalah suatu seni yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Seperti itulah musik. Nah, musik sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama itu ada melodi, yang kedua ada harmoni, kemudian ada ritme dan timbre. Musik termasuk sejenis fenomena intuisi untuk mencipta, memperbaiki, dan jika kita mempersembahkannya itu adalah suatu bentuk seni. Dan musik juga merupakan sebuah fenomena unik yang dihasilkan oleh beberapa alat musik. Nah, jadi kita akan membahas satu tentang beberapa unsur musik tadi, seperti melodi, harmoni, ritme, dan timbre. Oke. Nah, yang pertama itu ada melodi. Apakah kalian sudah tahu apa itu melodi? Nah, jadi melodi ini disebut juga dengan suara. Apa itu suara? Nah, suara itu adalah sekuensi eh, maaf, suara itu adalah suksesi linear nada musik yang dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, secara harfiah, melodi adalah urutan nada dan jangka waktu nada. Dalam arti lain, istilah tersebut memasukkan suksesi unsur musik lain seperti warna nada. Nah, jadi melodi itu merupakan suara atau nada. Nah, seperti do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu adalah suatu melodi. Itu yang disebut dengan melodi. Nada-nada yang ada dalam garis para nada. Itulah yang disebut dengan melodi. Nah, yang kedua ada yang namanya harmoni. Harmoni dalam musik barat adalah salah satu teori musik yang mengajarkan bagaimana menyusun suatu rangkaian akord-akord agar musik tersebut dapat enak didengar dan selaras. Nah, jadi harmoni ini adalah perpaduan dari beberapa not atau nada yang dimainkan secara bersamaan. Secara etimologi, pengertian harmoni secara harfiah berarti keselarasan. Nah, sedangkan pengertian terminologi harmoni ialah ilmu yang mempelajari keselarasan bunyi dalam bentuk musik dan di dalamnya terdiri dari berbagai macam teori-teori musik yang akhirnya diaplikasikan dalam sebuah karya musik. Nah, harmoni adalah suatu cara dalam mengkonstruksikan akor dan bagaimana akor-akor tersebut saling mengikuti satu dengan yang lain. Akor sendiri merupakan kombinasi dari 3 atau lebih tone. Nah, sudah saya jelaskan tadi. Jadi akor ini merupakan penggabungan dari beberapa not atau tone, atau juga bisa kita bilang sebagai nada ya. Nada yang berbeda dan dimainkan secara bersamaan. Nah, dan itulah yang akan menimbulkan akan menghasilkan keselarasan bunyi. Itu yang disebut dengan harmoni. Nah, contohnya saja seperti di akord C ini. Akord C itu ada nada C, E, dan G. Nah, kalau kita hanya menekan nada C saja, tidak dengan E dan G, itu tidaklah menjadi harmoni. Maka kita tambahkan dengan nada atau not E dan G menjadi C, E, G. Itulah menjadi harmoni apabila kita mainkan secara bersamaan. Kemudian teori harmoni ini juga dimulai dari pembentukan triad atau akord 3 nada. Nah, sudah saya bilang tadi kan.
baik dalam tangga nada mayor maupun dalam tangga nada minor. Akor-akor pokok seperti akor tonika, subdominan, dan akor dominan adalah bentuk keselarasan nada-nada yang disusun secara vertikal berdasarkan tangga nada. Nah, jadi harmoni ini pokoknya dia apabila kita mainkan 3 nada ataupun lebih secara bersamaan, baik itu mayor atau minor, itulah yang disebut dengan harmoni. Nah, yang ketiga ada yang namanya ritme. Ritme ini merupakan pengulangan ketukan atau bunyi berdasarkan sebuah pola tertentu yang ada dalam musik. Nah, ritme merupakan rangkaian gerak yang beraturan dan menjadi unsur dasar dari sebuah musik. Ritme juga pada dasarnya terbentuk dari pengulangan suatu bunyi panjang pendek kata dalam suatu lagu dan pergantian tekanan kata-kata dalam suatu syair yang ada pada sebuah lagu. Jadi secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa ritme diartikan sebagai penentu ketukan dalam musik. Nah, kemudian ada beberapa macam ritme. Nah, yang pertama itu ada ritme ritmis, yang kedua ada ritme metris, yang ketiga ada ritme singkup, yang keempat ada ritme polifoni. Kemudian yang kelima ada ritme resultan, dan yang terakhir ada ritme rapsodi. Nah, jadi ritme ini merupakan suatu penentu ketukan dalam sebuah musik atau lagu. Contohnya saja ada beberapa pola ritme atau pola ritme seperti 1/4, 4/4, 2/4, 3/4, 2/8, seperti itu. Itulah yang disebut dengan ritme. Contoh saja 4/4, berarti dia ritmenya itu seperti ini. 1, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah salah satu contoh pola ritme 4/4. Nah, yang keempat itu ada yang namanya timbre. Apa itu timbre? Jadi dalam musik timbre itu adalah tambar. Nah, timbre juga dikenal dengan warna atau nada ataupun kualitas nada dari suatu alat musik. Nah, timbre sendiri merupakan ciri khas ataupun warna yang dihasilkan, warna bunyi yang dihasilkan dari sebuah alat musik. Contohnya saja seperti gitar dan kulcapi. Nah, cara mainnya sama dipetik, tapi apakah suaranya sama? Nah, tentu berbeda. Itu yang disebut dengan timbre. Seperti contohnya lagi antara drum set dengan kendang, ataupun drum set dengan konga ataupun darbuka. Mainnya sama-sama dipukul, tapi hasil suara yang dihasilkan itu pasti berbeda, mempunyai ciri khas masing-masing. Itu yang disebut dengan timbre dalam musik. Nah, di materi selanjutnya kita akan membahas tentang tangga nada. Tangga nada terbagi menjadi 2 antara diatonis dan pentatonis. Nah, tapi di video kali ini kita akan membahas tentang tangga nada diatonis. Diatonis juga terbagi menjadi antara mayor dan minor. Jarak tangga nada mayor itu adalah 1, 1/2, 1, 1, 1/2. Nah, itu adalah tangga nada mayor. Sedangkan yang minor itu adalah 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Nah, itu adalah tangga nada minor. Nah, yang selanjutnya ya, kita akan membahas tentang crash dan moll. Nah, jadi crash itu merupakan
penaikan setengah nada, sedangkan mol kebalikannya, berarti penurunan setengah nada. Bagaimana cara mencari crash dan mol? Nah, yang pertama kita akan bahas tentang crash. Jadi cara mencari crash itu adalah, sebelumnya kita harus tahu dulu tangga nada netralnya atau normalnya itu adalah C, D, E, F, G, A, B, C. Itu adalah tangga nada netral. Nah, cara mencari crashnya yaitu dengan mencari nada kelima dari tangga nada netral tersebut dijadikan do untuk satu crash. Contohnya saja kita cari satu crash. Di tangga netral ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, kita gunakan nada kelima dari C untuk do dari satu crash, berarti C, D, E, F, G. Nah, G ini adalah do untuk satu crash. Kemudian kita lanjutkan, berarti G, A, B, C, D, E, F, G. Nah, di mana letak crashnya? Jadi letak crash ini terdapat pada nada ketujuh. Jadi setiap nada ketujuh itu kita naikkan setengah. Berarti di mana? Berarti di F. G, A, B, C, D, E, F. Nah, di F inilah kita naikkan setengah menjadi F crash. Atau biasa disebut juga dalam musik sebagai fizz. Nah, berarti tangga nada satu crash itu apa saja? Tangga nadanya itu G, A, B, C, D, E, fizz, G. Nah, itulah satu crash. Kemudian untuk dua crash begitu juga, dengan mencari nada kelima dari satu crash ya, bukan dari tangga netral. Dari satu crash kita cari nada kelimanya, berarti dari G, A, B, C, D. Nah, di D inilah yang kita gunakan sebagai do untuk dua crash, berarti D, E, F, G, A, B. Dan nada ketujuh di C kita naikkan setengah menjadi C crash atau cis, berarti cis D. Nah, tetapi karena tadi F sudah kita naikkan setengah di dua crash, itu tidak boleh hilang. Berarti fizz tetap ada. Berarti D, E, fizz, bukan F. Berarti D, E, fizz, G, A, B, cis, D. Nah, seperti itulah cara mencari tangga nada crash. Nah, kemudian kita akan membahas tentang mol. Mol tadi sudah saya jelaskan bahwa mol adalah penurunan setengah nada. Nah, cara mencarinya itu dengan mencari nada keempat dari tangga nada netral. Tangga nada netral itu tadi ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, nada keempatnya di mana? Kita hitung C, D, E, F. Nah, berarti F ini kita gunakan sebagai do untuk satu mol. Nah, berarti F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, dan cara mencari molnya itu setiap nada keempat kita turunkan setengah. Nah, berarti F, G, A, B. Nah, B-nya ini kita turunkan setengah menjadi bemol atau dalam musik juga disebut sebagai bass. Kalau crash jadi ditambahkan IS, sedangkan mol ditambahkan ES di ujungnya, berarti B menjadi bass. Nah, berarti F, G, A, bass, C, D, E, F. Nah, itulah cara mencarinya. Untuk mencari dua mol seperti itu juga, dengan mencari nada keempat dari satu mol. Dari satu mol ada F, G, A, bass, C, D, E, F. Nah, kemudian untuk mencari dua mol itu nada keempat dari satu mol, berarti
F G A bass. Nah, bass adalah kita gunakan sebagai do di 2 mol, berarti bass C D E F G A bass. Nah, di mana kita turunkan setengah? Ini ada keempat di E menjadi S, berarti bass C D S F G A bass. Nah, seperti itulah cara mencarinya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari crash adalah caranya dengan mencari nada kelima sebagai do dan setiap nada ketujuh dinaikkan setengah. Dan untuk mol dengan mencari nada keempat dari tangga nada dan setiap nada keempatnya juga kita turunkan setengah. Nah, itulah cara mencari crash dan mol. Nah, dan untuk lambang sendiri berbeda antara crash dan mol. Lambang crash itu seperti pagar. Tahu pagar kan? Seperti ini. Nah, nih, seperti ini nih. Nah, ini adalah bentuk pagar. Nah, sedangkan mol itu seperti huruf B. Tapi agak berbeda sedikit seperti ini. Nah, ini adalah logo atau lambang mol. Nah, mungkin ini saja materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami video ini dengan mudah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di sini, Fahmi ya. Jadi di sini kita akan belajar gitar lagi seperti biasa. Di sini saya mau memberikan sedikit tutorial ya. Cara melatih jari ya, jari jemari kalian sebelah kanan ini, nah, agar tidak kaku saat main petik atau main klasik. Nah, jadi caranya itu yang biasa saya pakai seperti ini. Nah, untuk chord kalian bebas main di chord apa saja. Nah, yang penting jarinya seperti ini. Ya. Dan semakin lama semakin cepat. Ingat ya, polanya seperti ini. Nah, oke, mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Fahmi ya. Seperti biasa, kita akan belajar gitar terus menerus ya. Kita akan belajar gitar lagi. Tapi di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman di sini bagaimana sih cara memainkan Dorian gitu. Kalau kita harus menghafal Dorian lagi kan susah tuh, lama kan. Jadi cara gampangnya itu, misalnya kalian mainkan backing track di D Dorian, maka yang kalian mainkan itu adalah solmisasi mayor dari C atau nada turun setengah dari atau nada turun satu dari backing track tersebut. Contoh nih, kita mainkan backing track di D. Nah, kita mainkan C. Seperti itu caranya. Dan kemudian kita variasikan.
seperti itu caranya. Kalau kita mainkan skill Dorian, kita mainkan di D Dorian, kita mainkan di C. Kalau kita mainkan di backing track E Dorian, maka kita mainkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini, Fahmi. Ya, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang beberapa skill ya. Skill untuk bermain gitar. Yang pertama itu ada slide. Nah, jadi slide itu jadi seperti ini ya. Nah, itu slide namanya. Nah, itu namanya. Jadi cara mainnya itu digeser seperti ini. Nah, itu namanya slide. Nah, jadi slide itu seperti ini. Nah, itu yang namanya slide. Kemudian ada yang namanya hammer on. Jadi hammer on itu seperti ini. Nah, ini namanya hammer on ya. Nah, itu hammer on. Kemudian yang ketiga ada yang namanya bending. Nah, jadi bending itu seperti ini. Jadi senarnya itu kita naikkan seperti ini, kita angkat supaya nadanya itu naik. Nah, itulah yang namanya bending. Oke, mungkin ini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahmi Malfiansari. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang chord-chord yang biasa dipakai oleh pemula untuk bermain gitar. Jadi ada beberapa chord. Yang pertama itu ada chord C, kemudian ada A minor, ada F, dan D. Nah, 4 chord ini adalah chord yang biasa dipakai oleh gitaris-gitaris pemula, dan banyak juga lagu-lagu pop memakai chord ini. Yang pertama itu ada chord C. Jadi bentuknya seperti ini, teman-teman. Nah, ini adalah chord C. Oke, sorry. Nah, kemudian ada chord A minor. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah chord A minor. Kemudian ada chord F. F ini nggak jauh beda dengan C, hanya saja dia mainkannya di sini, di bawah. Kalau C di sini, nah kalau F dia di tapi senar satunya juga kita pakai, jadi gini. Oh sorry. Nah seperti ini. Nah begini bisa. Kalau mau ditambahkan gini juga bisa, jadinya seperti ini. Nah, itu chord F. Kemudian ada chord G. Nah, chord G itu ada di gini. Nah, bisa juga kalian tambahkan jari manis kalian di senar duanya, di atas jari kelingking. Nah, ini adalah chord G. Itulah chord-chord ya, yang biasa dipakai oleh gitaris pemula. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di sini. Ya, jadi di video kali ini
saya akan membahas tentang solonisasi. Nah, jadi buat teman-teman yang udah tahu solonisasi nih, misalnya di chord C nih. Nah, solonisasinya itu nah, gimana sih kalau misalnya kita mainkan di chord D? Apakah beda? Nah, jadi kalau kita udah tahu main di shape seperti ini, nah, kalau main di D, kita tinggal geser satu fret aja, geser 2 fret. Jadi di sini, ini kan D. Nah, dan polanya itu sama seperti C. Ini C. Dan yang D. Nah, begitu juga dengan E. Di E, polanya sama. Nah, itulah cara bermain solonisasi di chord-chord mayor. Bentuknya sama, hanya saja tempatnya aja yang berbeda. Nah, buat yang belum tahu, ini solonisasinya. Oh, sorry. Oke, mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D, E, F. Nah, itulah cara mencarinya. Untuk mencari 2 mol seperti itu juga, dengan mencari nada keempat dari 1 mol. Dari 1 mol ada F, G, A bass, C, D, E, F. Nah, kemudian untuk mencari 2 mol itu nada keempat dari 1 mol, berarti F, G, A bass. Nah, bass adalah kita gunakan sebagai do di 2 mol, berarti bass C, D, E, F, G, A bass. Nah, di mana kita turunkan setengah? Ini ada keempat di E menjadi S, berarti bass C, D, S, F, G, A bass. Nah, seperti itulah cara mencarinya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari crash adalah caranya dengan mencari nada kelima sebagai do dan setiap nada ketujuh dinaikkan setengah. Dan untuk mol dengan mencari nada keempat dari tangga nada dan setiap nada keempatnya juga kita turunkan setengah. Nah, itulah cara mencari crash dan mol. Nah, dan untuk lambang sendiri berbeda antara crash dan mol. Lambang crash itu seperti pagar. Tahu pagar kan? Seperti ini. Nah, nih, seperti ini nih. Nah, ini adalah bentuk pagar. Nah, sedangkan mol itu seperti huruf B, tapi agak berbeda sedikit seperti ini. Nah, ini adalah logo atau lambang mol. Nah, mungkin ini saja materi kita pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kalian dapat memahami video ini dengan mudah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musikal.